Hu Allah, pembuka tabir ilahi. Dalam kesunyian malam, saat dunia terlelap, ada satu rahasia yang berbisik dalam nafas. Satu ilmu tua, tak tertulis dalam kitab, hanya bisa dirasa oleh hati yang telah bersih dari hijab. Hu Allah, itulah dizikir nafas sejati, yang keluar bukan dari lisan, tapi dari inti ruh yang hakiki. Nafas bukan sekadar oksigen yang masuk dan keluar. Ia adalah jembatan antara jasad dan alam ruh. Setiap hela dan hembus adalah lantunan sunyi nomania yang abadi. Allah, nafas sebagai zikir tersembunyi. Dalam setiap tarikan nafas, hu, dalam setiap hembusan nafas, Allah, tak terucap, namun menggetarkan semesta. Tak terdengar, namun didengar oleh arsy-Nya. Siapa yang mampu menyadari ini, maka ia telah membuka gerbang ilmu ilahiyah. Ilmu yang tak diajarkan tapi dititipkan, dari nur kepada nur. Pembuka tabir ilahi. Saat nafas disadari, bukan sekadar berfungsi, tapi menjadi media penyatuan, tabir-tabir duniawi mulai terangkat. Hijab-hijab batin mulai luruh, satu persatu. Mata tak lagi hanya melihat dunia, telinga tak lagi hanya mendengar suara luar. Semua tertuju ke dalam, ke ruang batin, tempat Allah menyapa jiwa. Diam adalah kunci, nafas adalah pintu. Tak perlu banyak berkata, cukup hadir dalam nafas. Hadapkan hati pada Sang Khalik. Maka rahasia demi rahasia akan tersingkap lembut. Inilah jalan para arif dan para wali. Mereka menyatu dalam dizikir nafas sejati, bukan hanya laku lahir, tapi penyatuan antara jiwa, cinta, dan cahayanya. Bila engkau ingin melihat Tuhan, mulailah dengan menyadari nafasmu. Bukan sembarang nafas, tapi nafas yang berzikir. Hu Allah. Dalam nafasmu tersembunyi kunci surga. Dalam diamnya, bersemayam nurnya. Masuklah ke dalam, di sana. Engkau akan temukan siapa dirimu sebenarnya. Nafas sebagai cermin diri. Setiap nafas adalah cermin, ia memantulkan isi hati, niat, dan kesadaran. Nafas yang gelisah menandakan jiwa yang terikat dunia, tapi nafas yang tenang adalah tanda jiwa yang pulang ke asalnya. Sadari bahwa nafas bukan hanya milikmu. Itu adalah titipan langsung dari Sang Pemberi hidup, dan dalam setiap tarikan, tersimpan potongan cahaya dari Lauhul Mahfuz. Rahasia nama Hu, isyarat ketunggalan. Huruf Hu adalah nama rahasia, bukan sekadar bunyi, tapi getaran ketunggalan. Ia tak mengarah keluar, melainkan ke dalam, ke pusat jiwa terdalam. Hu bukan siapa-siapa, karena dia bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Itulah sebabnya, para kekasihnya tak lagi sibuk menyebut banyak nama. Cukup satu, Hu. Dizikir nafas, jalan tanpa suara. Dizikir nafas adalah dizikir sunyi. Ia tak terdengar telinga, tapi menggema di langit ruhani. Ia dizikir para nabi di gua-gua sunyi. Dizikir para wali di malam-malam sepi. Ia bukan amalan biasa, tapi penyaksian hakiki. Transformasi diri dalam nafas. Bila engkau istiqomah dalam kesadaran nafas, maka amarah akan larut dalam sabar. Kecemasan luluh dalam pasrah, dan ego akan larut dalam fana. Inilah proses kematian sebelum mati. Mati dari dunia, hidup dalam cahaya. Inilah hakikat ilmu rahasia, yang tak tampak oleh mata, tapi mengubah seluruh jiwa. Akhirnya, nafas menjadi doa. Nafas bukan lagi hanya hidup, tapi menjadi doa yang tak terputus. Setiap hirupan adalah permohonan, setiap hembusan adalah penyerahan. Sampai akhirnya, tak ada lagi engkau dan dia. Hanya ada kehadiran, hanya ada cinta. Huwallah, itulah satu-satunya yang tertinggal. Saat seluruh dunia larut, dan engkau kembali menyatu dalam cahaya abadi. Langkah menuju nafas sejati. Untuk memahami nafas sejati, engkau tak perlu membaca banyak buku, tak harus menghafal banyak doa, tapi cukup hadir sepenuh hati dalam satu hela nafas. Langkah pertama, diamlah, bukan hanya mulut,
tapi juga pikiranmu. Bila pikiranmu senyap, nafas akan jernih. Dari kejernihan itu, akan muncul kesadaran bahwa engkau bukan hanya tubuh, tapi juga ruh yang menyaksikan tubuh. Langkah kedua, sadari napas. Rasakan bagaimana udara masuk dan keluar. Dalam hening itu, bisikan dalam hati, Hu, saat menarik napas. Allah, saat menghembuskan nafas. Langkah ketiga, tenggelam dalam dizikir sunyi. Biarkan Hu Allah menyatu dengan detak jantungmu. Tak ada lagi jeda antara nafas, dan namanya, engkau dan dizikir menjadi satu kesadaran murni. Ilmu ini bukan untuk diketahui, tapi dihidupi. Ilmu rahasia nafas sejati, bukanlah teori, bukan pula untuk dipamerkan. Ia adalah jalan pulang untuk jiwa-jiwa yang rindu kepada asalnya. Tak semua akan mengerti, karena ia bukan untuk dibahas, tapi untuk diserap, diresapi, dan dialami. Ia tidak perlu pengakuan, karena ia hanya bekerja dalam diam. Diam, namun menggetarkan langit dan bumi. Ketika nafas menjadi kendaraan Mi'raj, Nabi melakukan Mi'raj dengan buruk, tapi engkau bisa naik dengan nafas. Bukan naik ke langit jasad, tapi naik ke langit batin, menuju hadirat ilahi yang tidak jauh, namun tersembunyi di balik tabir egomu. Ketika nafas menjadi kendaraan Mi'raj, Nabi melakukan Mi'raj dengan buruk, tapi engkau bisa naik dengan nafas. Bukan naik ke langit jasad, tapi naik ke langit batin, menuju hadirat ilahi yang tidak jauh, namun tersembunyi di balik tabir egomu. Nafas adalah karunia terbesar. Tak semua bisa melihat betapa agungnya nafas. Ia adalah karunia paling awal saat engkau lahir, dan penanda terakhir saat engkau wafat. Maka, barang siapa menyadari hakikat nafas, ia telah menggenggam kunci rahasia hidup dan mati. Dan barang siapa berzikir dengan nafas, ia berjalan di jalan para pecinta sejati. Alat, inilah ilmu yang tak usang dimakan zaman. Ilmu yang hanya dibuka bagi mereka yang mau menyepi, menyelam, dan menyerah. Rahasia nafas dan cinta ilahi. Sesungguhnya, Allah tidak jauh. Dia lebih dekat dari urat leher, bahkan lebih dekat dari nafasmu sendiri. Ketika engkau sadari nafasmu dengan penuh khusyuk dan cinta, maka engkau sedang bertemu dengan Dia yang selalu bersamamu. Tak ada tirai antara engkau dan Tuhanmu, kecuali pikiranmu sendiri, dan nafas adalah jalan membubarkan kabut itu. Nafas dan makrifat diri. Mereka yang telah mengenal hakikat nafas akan sampai pada satu kesadaran bahwa Allah bukan hanya di langit, tapi hadir dalam setiap denyut dan diam. Saat engkau benar-benar hadir dalam nafas, engkau akan mengenal dirimu yang sejati. Dan siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Begitulah makrifat bersemi dari kesadaran yang sederhana, namun dibimbing oleh cinta dan keheningan. Mengapa dizikir nafas lebih halus dari kata-kata? Dizikir lisan bisa lelah, dizikir pikiran bisa buyar, tapi dizikir nafas, ia berlangsung tanpa henti. Selama hayat masih dikandung badan. Inilah dizikir yang tak tampak, namun disaksikan oleh para malaikat. Inilah dizikir yang menyatu dengan fitrah manusia. Tak dibuat-buat, tak dipaksakan. Karena sejak bayi menangis pertama kali, nafas sudah mengucapkan hu, dan setiap orang yang wafat akan meninggalkan dunia dengan hembusan terakhir. Allah. Cahaya di balik nafas. Mereka yang melatih kesadaran nafas akan mulai melihat cahaya halus di balik gerakan batin mereka, bukan cahaya lampu, tapi cahaya yang menghangatkan hati. Itulah nur ilahi yang turun sedikit demi sedikit ketika manusia berserah dalam keheningan nafas. Ketika tidak ada lagi, hanya ingin menjadi hamba yang hadir sepenuhnya. Kesatuan nafas dengan syalat yang khusyuk, bukan hanya gerakan jasmani, tapi irama nafas yang selaras dengan dizikir hati dan gerakan ruhani. Rukuk dengan nafas pasrah, sujud dengan nafas tunduk, duduk dengan nafas tenang, salam dengan nafas kembali. Ilmu rahasia nafas sejati.
Hu Allah.